Assalamualaikum. Hai Kak, gimana nih kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam tentang ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Jika pada video sebelum-sebelumnya kita telah mempelajari tentang ilmu pengetahuan umum dan kemarin kita telah mempelajari ilmu pengetahuan agama, yaitu tentang ilmu hadis, khususnya para ahli yang menyusun kutubus sittah. Nah, kali ini kita akan mempelajari ilmu pengetahuan agama, khususnya yaitu ilmu fikih. Untuk tahu lebih jelasnya, simak video ini dari awal sampai selesai. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, siswa dapat menghayati nilai-nilai positif yang ditunjukkan oleh ilmuwan muslim dalam bidang agama pada masa dinasti Abbasiyah. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi para ulama 4 imam mazhab atau ahli fikih, serta perannya dalam kemajuan kebudayaan atau peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Dan yang ketiga, siswa dapat menceritakan biografi dan karya para ilmuwan muslim pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, sebelum Ustazah memaparkan materi lebih lanjut, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu fikih. Fikih adalah hukum tentang tata cara pelaksanaan perintah Allah, sebagaimana tertuang dalam Al-Quran dan diuraikan dalam hadis. Jadi, ilmu fikih ini didasarkan atas ajaran Al-Quran dan hadis yang disebut usul. Karena perbedaan kondisi sosial dan latar belakang budaya setiap wilayah, maka perkembangan ilmu fikih pada masa dinasti Abbasiyah ditandai dengan munculnya 4 imam mazhab fikih. Nah, perkembangan ilmu fikih itu sendiri pada masa dinasti Abbasiyah berlangsung pada abad keempat dan kelima. Selanjutnya akan kita bahas di antara ulama fikih yang lahir pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama yaitu Imam Hanafi. Imam Hanafi memiliki nama lengkap Abu Hanifah Nu'man bin Sabit. Beliau lahir di Kufah, Irak pada tahun 699 Masehi. Imam Hanafi dikenal rajin dan teliti dalam bekerja serta fasih berbahasa. Beliau juga seorang ulama yang bertakwa dan soleh. Kehidupannya lebih banyak diisi dengan amal ibadah. Meski beliau berasal dari keluarga kaya, tetapi ia hidup dalam kesederhanaan. Harta bendanya hampir semuanya didermakan kepada fakir miskin. Imam Hanafi merupakan pendiri dari mazhab Hanafi. Beliau merupakan ulama yang pertama menyusun kitab fikih berdasarkan kelompok-kelompok mulai dari bab toharoh, sholat, dan seterusnya. Dalam menetapkan sebuah hukum, Imam Hanafi menggunakan beberapa dasar, yaitu Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW, fatwa dari sahabat, qiyas, istihsan, ijma, dan urf. Nah, jadi dasar-dasar itulah yang kemudian dikenal dengan dasar mazhab Hanafi. Selain itu, Imam Hanafi juga meninggalkan beberapa karya tulis, seperti Al-Faraid yang membahas masalah waris, Asyurut yang membahas perjanjian, dan Al-Fiqih Al-Akbar itu membahas ilmu kalam. Nah, kitab karangannya ini kemudian menjadi pegangan bagi ulama-ulama fikih sesudahnya. Selanjutnya, ulama fikih yang kedua yaitu Imam Malik. Imam Malik memiliki nama lengkap Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris Al-Asbahi. Beliau lahir di Madinah pada tahun 714 Masehi. Imam Malik berasal dari keluarga Arab terhormat, berstatus sosial tinggi, baik sebelum maupun sesudah datangnya Islam. Tanah asal leluhurnya adalah Yaman. Namun setelah nenek moyangnya menganut Islam, mereka pindah ke Madinah. Saat itu, Madinah adalah kota ilmu yang sangat terkenal. Dalam usia muda, Imam Malik telah menguasai banyak ilmu. Kecintaannya kepada ilmu menjadikan hampir seluruh hidupnya diabadikan dalam dunia pendidikan. Tidak kurang 4 khalifah mulai dari Al-Mansur, Al-Mahdi, Harun, dan Al-Ma'mun
pernah menjadi murid dari Imam Malik. Wah. Ulama besar seperti Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i pun pernah menimba ilmu dari Imam Malik. Dasar-dasar hukum yang digunakan oleh Imam Malik dalam memutuskan sesuatu adalah Al-Quran, Sunnah Rasul, Sunnah Sahabat, tradisi masyarakat Madinah atau amal ahli Madinah, kemudian qiyas, dan al-maslahah al-mursalah. Jadi dasar-dasar itu juga yang menjadi pegangan bagi mazhab Maliki yang berkembang di wilayah seperti Maroko, Tunisia, Sudan, dan Andalusia. Karyanya yang paling terkenal adalah Kitab Al-Muwatta, yang penyusunannya menghabiskan waktu 40 tahun, dan kitab tersebut menghimpun 100.000 hadis. Karya terbesar Imam Malik ini dinilai memiliki banyak keistimewaan. Ia disusun berdasarkan klasifikasi fikih dengan merinci kaidah fikih yang diambil dari hadis dan fatwa sahabat. Ulama fikih yang ketiga yaitu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i memiliki nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau lahir di Gaza, Palestina pada tahun 767 Masehi. Beliau adalah seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i ini juga tergolong kerabat dari Rasulullah. Beliau termasuk dalam Bani Muthalib, yaitu keturunan dari Al-Muthalib, saudara dari Hashim, yang merupakan kakek dari Nabi Muhammad SAW. Pada usia 7 tahun, Imam Syafi'i sudah menghafal Al-Quran dan telah menghafal Kitab Al-Muwatta, yaitu karya Imam Malik pada usia 12 tahun. Meskipun hidup dalam kemiskinan, beliau tidak berputus asa dalam menimba ilmu. Beliau mengumpulkan pecahan tembikar, potongan kulit, pelepah kurma, dan tulang unta untuk dipakai menulis. Imam Syafi'i mempunyai dua dasar berbeda untuk mazhab Syafi'i, yaitu qaulun qadim dan qaulun jadid. Lalu dalam menetapkan hukum, Imam Syafi'i menggunakan 5 dasar, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, Istidlal, atau penalaran. Nah, kelima dasar ini kemudian dikenal sebagai dasar-dasar mazhab Syafi'i. Adapun beberapa karya tulisnya adalah Ar-Risalah, yaitu yang membahas tentang usul fikih. Kemudian Al-Um yang membahas kitab fikih yang menyeluruh. Ada Al-Musnad yang berisi hadis-hadis Nabi, dan Ikhtilaf Al-Hadis, yaitu kitab mengenai perbedaan-perbedaan dalam hadis. Nah, yang keempat yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal memiliki nama lengkap Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Beliau lahir di Baghdad pada 20 Rabiul Awal tahun 780 Masehi. Beliau adalah seorang ahli hadis dan teologi Islam. Semasa hidupnya, beliau dapat menghafal kurang lebih 700.000 hadis. Hadis sejumlah itu diseleksi secara ketat dan ditulisnya kembali dalam kitab karyanya Al-Musnad. Dalam kitab tersebut, hanya 40.000 hadis yang dituliskan kembali dengan susunan berdasarkan tertib nama sahabat yang meriwayatkan. Hasil karya Imam Hambali ini tersebar luas di berbagai lembaga pendidikan keagamaan, antara lain Tafsir Al-Quran, An-Nasih wal Mansuh, Jawaban Al-Quran, At-Tarikh, dan lain-lain. Di bidang fikih, Imam Hambali menyimpulkan suatu hukum dengan nas Al-Quran atau hadis sahih, fatwa para sahabat, hadis mursal atau bersambung, dan qiyas. Adapun qiyas ini digunakan oleh Imam Hambali hanya dalam keadaan terpaksa, yaitu apabila keseluruhan unsur yang terdapat dalam tingkatan di atasnya tidak ada lagi. Alhamdulillah, sekian dulu pemaparan materi dari Ustazah. Semoga apa yang Ustazah sampaikan dapat dipahami dengan mudah. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.